Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, yang terdiri dari anggota kelompok saya sendiri Esti Trisnaningsih dengan NIM 205221309 dan teman Saya Muhammad Subhan dengan NIM 205222110. Saya Elina Duyanti dengan NIM 205221312. Saya Vita Luciana dengan NIM 205221316. Saya Farik Sajali dengan NIM 205221325. Untuk materi pembahasannya yaitu yang pertama ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, 2. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, 3. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan 4. Yaitu ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama yaitu prosedur konsolidasi. Pada prosedur konsolidasi, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangat jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai buku. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Kemudian diferensial, berdasarkan PSAK nomor 22, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. 2. Ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang pertama yaitu goodwill. PSAK nomor 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. 2. Penghitungan goodwill. Goodwill dapat diperoleh melalui dengan cara penghitungan imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi dengan nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atau penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill yang terjadi ketika nilai tercatat UPK lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai investasi di masa mendatang. Selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Pembelian dengan harga diskon terjadi ketika investor melakukan akuisisi dengan nilai wajar yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari keseluruhan aset bersih yang dimiliki investor, sehingga memunculkan goodwill negatif. PSAK nomor 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus memiliki keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasian sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensi dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta.
Skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Diferensial sebesar 300 juta meliputi konsideransi nilai wajar 1.500.000 juta, nilai wajar aset neto 1.400.000 juta, nilai buku aset neto 1.200.000 juta. Pada konsideransi nilai wajar dan nilai wajar aset neto terdapat goodwill 100 juta. Dan nilai wajar aset neto dan nilai buku aset neto terdapat kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas 1 Januari 2020. Pada PT Nusantara, nilai buku terdiri aset, kas dan setara kas 1.600.000 juta, piutang usaha 600 juta, persediaan 400 juta, tanah 1.500.000 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar, akumulasi penyusutan 500 juta, merek dagang 400 juta, sehingga total aset 7 miliar. Dan liabilitas ekuitas terdiri dari utang usaha 1 miliar, utang obligasi 1.500.000 juta, saham biasa 3 miliar, saham laba 1.500.000 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas 7 miliar. Dan pada PT Andalas nilai buku kas 600 juta, piutang usaha 250 juta, persediaan 350 juta, tanah 500 juta, bangunan 400 juta, akumulasi penyusutan 100 juta, merek dagang 0, sehingga total aset 2 miliar. Liabilitas dan ekuitas pada PT Andalas. Utang usaha 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saham laba 400 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas 2 miliar. Dan pada kolom nilai wajar, kas dan setara kas 600 juta, piutang usaha 250 juta, persediaan 400 juta, tanah 710 juta, bangunan dan peralatan 240 juta. Pada liabilitas PT Andalas yaitu ada utang usaha 300 juta dan utang obligasi 500 juta. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal, total investasi 1.200.000 juta, dari saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan sesaat setelah akuisisi. Jurnalnya yaitu saham biasa di sebelah debit 800 juta, saldo laba di sebelah debit 400 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 1.200.000 juta. Schedule perhitungan saldo diferensial. Saldo awal total 300 juta, dari persediaan 50 juta ditambah tanah 210 juta ditambah bangunan dan peralatan min 60 juta, sehingga goodwill 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial. Jurnalnya yaitu persediaan di sebelah debit 50 juta, tanah di sebelah debit 210 juta, goodwill di sebelah debit 100 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 300 juta, bangunan dan peralatan di sebelah kredit 60 juta. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Terdiri dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas dengan akun kas dan setara kas 100 juta dan 600 juta, piutang usaha 600 juta dan 250 juta, persediaan 400 juta dan 350 juta, tanah 1.500.000 juta dan 500 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar dan 400 juta, akumulasi penyusutan min 500 juta dan min 100 juta, merek dagang 400 juta dan 0, goodwill PT Nusantara 0, PT Andalas 0. Investasi pada PT Andalas 1.500.000 juta dan 0. Sehingga total aset 7 miliar pada PT Nusantara dan pada PT Andalas 2 miliar. Selanjutnya utang usaha pada PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta.
utang obligasi 1.500.000.000 dan 500 juta, saham biasa 3 miliar dan 800 juta, saldo laba 1.500.000.000 dan 400 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara 7 miliar dan pada PT Andalas 2 miliar. Pada kolom jurnal eliminasi, persediaan di sebelah debit 50 juta, tanah di sebelah debit 210 juta, bangunan dan peralatan di sebelah kredit 60 juta, goodwill di sebelah debit 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.200.000.000 juta dan 300 juta di sebelah kredit. Dan saldo saham biasa di sebelah debit 800 juta, saldo laba di sebelah debit 400 juta. Sehingga total debit 1.200.000.000 juta dan kredit 1.200.000.000 juta. Untuk kolom konsolidasian, kas dan setara kas 700 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, bangunan dan peralat tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta, akumulasi penyusutan minus 600 juta, merek dagang 400 juta, goodwill 100 juta, sehingga total aset 7.800.000.000 juta. Pada liabilitas ekuitas, utang usaha 1.300.000.000 juta, utang obligasi 2 juta, saham biasa 3 juta, saldo laba 1.500.000 juta. Total liabilitas dan ekuitas 7.800.000 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi. PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, kas di sebelah debit 50 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 50 juta. Jurnal di atas mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Neraca saldo. Akun kas dan setara kas pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 500 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 600 juta. Piutang usaha pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 800 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 375 juta. Persediaan pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 650 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit 400 juta. Tanah pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 1.500.000.000 juta, sedangkan pada PT Andalas sebesar 500 juta, di debit sebesar 500 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 3 miliar, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 400 juta. Merek dagang pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 400 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit 0. Investasi pada PT Andalas pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 1.605.000 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 0. Akumulasi penyusutan pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 750 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 125 juta. Akumulasi amortisasi pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 50 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 0. Utang usaha pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 1.200.000 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 300 juta. Utang obligasi pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 1.500.000 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 500 juta. Saham biasa pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 3 miliar, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 800 juta. Saldo laba pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 1.500.000 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 400 juta.
Penjualan pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 4.800 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 875 juta. Bagian laba atas PT Andalas pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 1.555 juta. Bagian laba atas PT Andalas pada PT Nusantara di sebelah kredit sebesar 155 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah kredit 0. Beban pokok penjualan pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 3 miliar, sedangkan pada PT Andalas 550 juta. Beban operasi pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 900 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit 100 juta. Beban penyusutan pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 250 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit 25 juta. Beban amortisasi pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 50 juta, sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit 0. Dividen pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 300 juta, sedangkan pada PT Andalas di debit sebesar 50 juta. Jadi total pada PT Nusantara di sebelah debit sebesar 12.955 juta, sedangkan total kredit sebesar 12.955 juta. Sedangkan pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 3 miliar dan sebelah kredit 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang diperoleh. 31 Desember 2020, jurnalnya, investasi pada PT Andalas didebet sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 200 juta. Jurnal di atas mencatat bagian laba dari PT Andalas 200 juta dikali 100%. Mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan dengan jurnal, bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 50 juta. Jurnal di atas menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikali 100%. Penghitungan jurnal eliminasi. Total investasi saldo awal sebesar 1.200 juta. Hasil dari saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Jadi saldo awal total investasi sebesar 1.200 juta. Total investasi laba neto sebesar 200 juta. Hasil dari saham biasa 0 ditambah saldo laba 200 juta. Jadi laba neto total investasi sebesar 200 juta. Total investasi dividen min 50 juta. Hasil dari saham biasa 0 ditambah saldo laba min 50 juta. Jadi dividen total investasi sebesar min 50 juta. Total investasi laba saldo akhir sebesar 1.350 juta. Hasil dari saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo laba sebesar 550 juta. Jadi saldo akhir total investasi sebesar 1.350 juta. Jurnal eliminasi. Saham biasa didebet 800 juta, bagian laba didebet 400 juta, bagian laba atas PT Andalas didebet 200 juta, dividen diumumkan dikredit 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit 1.350 juta. Schedule penghitungan saldo diferensial selama 2020. Total saldo awal sebesar 300 juta, hasil dari persediaan 50 juta, ditambah tanah 210 juta, ditambah bangunan dan peralatan min 60 juta, ditambah akumulasi penyusutan 0, ditambah goodwill 100 juta. Total amortisasi sebesar min 45 juta, hasil dari persediaan min 50 juta, ditambah tanah 0, ditambah bangunan dan peralatan 0, ditambah akumulasi penyusutan 5 juta, ditambah goodwill 0. Total saldo akhir 255 juta. Hasil dari persediaan 0, ditambah tanah 210 juta, ditambah bangunan dan peralatan min 60 juta, ditambah akumulasi penyusutan 5 juta, ditambah goodwill 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasikan diferensial.
Beban pokok penjualan di debit 50 juta, beban penyusutan di kredit 5 juta, beban laba atas PT Andalas di kredit 45 juta. Itu jurnal untuk mengamortisasi diferensial. Tanah di debit 210 juta, akumulasi penyusutan di debit 5 juta, goodwill di debit 100 juta, bangunan dan peralatan di kredit 60 juta, investasi pada PT Andalas 255 juta. Jurnal di atas mengalokasikan diferensial. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk laporan laba rugi, total laba neto konsolidasian untuk neraca saldo pada PT Nusantara 755 juta, sedangkan pada PT Andalas 200 juta. Jurnal eliminasi sebelah debit 250 juta, di sebelah kredit 50 juta, konsolidasian 755 juta. Laporan perubahan saldo laba, total saldo akhir saldo laba untuk neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.955, sedangkan pada PT Andalas 550 juta. Jurnal eliminasi sebelah debit 650 juta, sebelah kredit 100 juta, konsolidasian 1.955 juta. Laporan posisi keuangan dengan total aset pada neraca saldo untuk PT Nusantara sebesar 7.655 juta, sedangkan pada PT Andalas 2.150 juta. Untuk jurnal eliminasi di sebelah debit sebesar 315 juta, sebelah kredit 1.665 juta, konsolidasian 8.455 juta. Total liabilitas dan ekuitas neraca saldo pada PT Nusantara sebesar 7.655 juta, pada PT Andalas 2.150 juta. Jurnal eliminasi sebelah debit sebesar 1.450 juta, sedangkan sebelah kredit 100 juta dan konsolidasian 8.455 juta. Kemudian laba neto dan saldo laba konsolidasian. Laba neto konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah 755 juta. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual tahun 2020 50 juta di kredit, kemudian amortisasi terkait dengan bangunan dan peralatan pada tahun 2020 sebesar 5 juta. Kemudian total laba neto konsolidasian pada tahun 2020 senilai 755 juta. Jika saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember senilai 1.955 juta, perhitungannya sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara tanggal 1 Januari 2020 senilai 1.500 juta, laba neto terpisah PT Nusantara senilai 600 juta, laba neto PT Andalas senilai 200 juta, amortisasi dijual pada tahun 2020 berkurang senilai 50 juta, kemudian amortisasi diferensial terkait pembangunan dan peralatan pada tahun 2020 senilai 5 juta. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara pada tahun 2020 berkurang senilai 300 juta. Jadi, saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 senilai 1.955 juta. Kemudian, laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama yaitu aset. Aset terdiri dari kas dan setara kas senilai 1.100 juta di kredit, kemudian piutang usaha 1.175 juta di kredit, kemudian persediaan senilai 1.050 juta di kredit, kemudian tanah senilai 2.210 juta
dikredit, kemudian bangunan dan peralatan senilai 3.340 juta didebit. Kemudian akumulasi penyusutan berkurang 870 juta didebit dan hasil akhirnya yaitu senilai 2.470 juta. Kemudian merek dagang senilai 400 juta didebit, akumulasi amortisasi berkurang senilai 50 juta dengan total 350 juta di kredit. Goodwill 100 juta di kredit, jadi total aset keseluruhannya yaitu 8.455 juta. Kemudian liabilitas terdiri dari utang usaha dan utang obligasi. Utang usaha 1.500.000 juta di kredit dan utang obligasi senilai 2 miliar di kredit. Kemudian ekuitas terdiri dari saham biasa pada kredit 3 miliar dan saldo laba 1.955 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas senilai 8.455 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, melainkan perlu dialokasi terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. PSAK 22 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait akun-akun tersebut. Adapun contohnya yaitu PT Nusantara melaporkan laba neto senilai 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto senilai 250 juta dan membagikan dividen senilai 100 juta. Selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 250 juta. Serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Investasi PT Andalas di bagian debit 250 juta. Bagian laba PT Andalas di bagian kredit 250 juta. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 250 juta dikali 100%. Kas di sebelah debit 100 juta. Investasi pada PT Andalas 100 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta dikali 100%. Investasi pada PT Andalas di bagian debit 5 juta, bagian laba dari PT Andalas di bagian kredit 5 juta. Mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali 100%. Bagian laba PT Andalas 25 juta, bagian laba dari PT Andalas. Investasi pada Andalas 25 juta, investasi pada PT Andalas mencatat penurunan nilai goodwill 25 juta dikali 100%. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial sebagai berikut. Rugi penurunan nilai goodwill di sebelah debit 25 juta, beban penyusutan di sebelah kredit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas mengamortisasi diferensial di sebelah kredit 20 juta. Tanah di sebelah debit 210 juta, akumulasi penyusutan di sebelah debit 10 juta, goodwill di sebelah debit 75 juta. Bangunan dan peralatan di sebelah kredit 60 juta, investasi pada PT Andalas mengalokasikan diferensial di sebelah kredit 235 juta. Topik yang ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investe. Yang kedua, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investe. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investe untuk mempengaruhi keputusan. Ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian.
PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 pada saat dilakukan akuisisi, bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial akuisisi sebesar 300 juta yang dialokasikan sebagai goodwill sebesar 100 juta. Dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas sebagai berikut. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara. Kepentingan non-pengendali 1.500 juta. Nilai buku aset neto PT Andalas sebesar 1.200 juta terdiri dari saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta. Total diferensial 300 juta terdiri dari kepentingan non-pengendali 1.500 juta dikurangi nilai buku aset neto PT Andalas 1.200 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas di bagian debit 1.125 juta. Kas mencatat pembelian saham PT Andalas di bagian kredit 1.125 juta. Jurnal eliminasi. Saham biasa di bagian debit 800 juta, saldo laba di bagian debit 400 juta, investasi pada PT Andalas di bagian kredit 900 juta, kepentingan non-pengendali di bagian kredit 300 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi 31 Desember 2020. Kas di bagian debit 37.500 juta. Investasi pada PT Andalas di bagian kredit 30 juta 500.000 mencatat penerimaan dividen 50 juta dikali 75%. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas di bagian debit 150 juta, bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit 150 juta. Mencatat pengakuan laba dari PT Andalas 200 juta dikali 75%.